Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofir rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi min amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh rahmat dari Allah, patut kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad merupakan satu hal yang akan kelak insyaallah kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyak bersalawat pada Rasulullah, Rasulullah semakin tahu kepada orang yang bersalawat. Sampai dalam dua ayat dikatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi wa raddu alaihi salam." Tidak ada satu orang yang bersalawat kepadaku kecuali Allah akan kembalikan rohku. Pasti Allah akan berikan kemampuan bagi diriku untuk menjawab salamnya, maka aku jawab salamnya. Pada dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Allah punya malaikat yang setiap hari menyodorkan kepada aku nama-nama dan nama orang-orang yang berselawat beserta nama orang tuanya. Ya, jadi setiap kita yang berselawat, nama-nama kita disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, tapi juga nama orang tua kita. Fulan bin Fulan berselawat kepadamu ya Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab salamnya kita. Maka kita berselawat juga merupakan bagian dari bakti kita kepada orang tua. Karena nama kita dikenal pun nama orang tua kita juga dikenal. Jadi selawat ini merupakan wasilah atau perantara untuk dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang paling banyak berselawat dialah yang akan banyak dikenal. Ya, Rasul bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salah." Orang yang lebih utama, yang lebih dekat, yang lebih aku prioritaskan, kata Rasulullah, ada orang yang banyak berselawat kepada aku. Ya, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial di bulan Rabiul Awal kita mengkaji kitab Bundatul Badi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang tanda-tanda keajaiban akan di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, diceritakan di dalam beberapa kitab sirah ini mungkin oleh Syekh Muhammad bin Al-Maliki dalam kitab Takhair Muhammadiyah, bahwa diceritakan ada orang Yahudi yang lama tinggal di Mekah. Ini orang Yahudi biasa tinggal di Madinah kebanyakan, tapi ini tinggal di Mekah. Menunggu lahirnya Nabi akhir zaman. Karena dalam buku-buku mereka Nabi akhir zaman itu lahir di Mekah dan akan hijrah ke Madinah. Maka beliau menunggu. Nah, pada satu malam orang Yahudi ini melihat ada bintang. Ya, bintang. Jika bintang itu muncul, maka telah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu saat dia melihat bintang itu telah menyinari. Wah,
ternyata Tol'atu Ahmad Gatahar, bintang yang menunjukkan akan kelahiran Muhammad itu telah tampak. Berarti malam ini ada yang lahir. Ya. Kemudian di pagi hari Yahudi ini bercerita, menanyakan kepada bangsa Quraisy, "Saya orang-orang Quraisy, hal wulida fikum al-lailah maulud?" Apakah dari kelompok kalian ada wanita yang melahirkan pada malam hari ini? Ya. Sebagian mengatakan ya, ada sebagian kami tidak tahu. Terus siapa yang lahir malam ini? Aminah, istrinya Abdullah. Yuk kita datang ke Abdul Muttalib karena kakek beliau dan tinggal di rumah Abdul Muttalib. Terus Siti Aminah disuruh keluar membawa Nabi Muhammad SAW yang dibedong lah, kalau kita itu bedong dengan, karena baru belum ada 1 hari ya, dibedong, kemudian dibuka penutup wajah Nabi Muhammad, kemudian Yahudi itu pingsan. Ya, melihat Rasulullah dia pingsan, mengatakan bahwa zahabatin nubuwah min Bani Israel. Sekarang kenabian sudah pindah. Yang biasa di Bani Israel sekarang pindah ke bangsa Arab. Saya tahu, ya kata ini akan datang orang-orang dari seluruh penjuru bumi untuk datang ke tempat ini beriman kepada Nabi akhir zaman ini. Kemudian dalam riwayat dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itulah banyak sekali ya keajaiban-keajaiban akan keajaiban di mana di saat Rasulullah dilahirkan menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sampai kita bait ke 71 ya, setelah selesai tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad di saat dilahirkan, sekarang kita masuk pada mukjizatnya. Qala Nadim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa ulumi ba'dil wasali bidar amin. Ya. Nabdan bihi ba'da tasbihi bi batnihima nabdal musabbihi min ahsya'i mu'tayimi. Di antara salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya ada mukjizat, ada irhas. Ada mukjizat, ada irhas. Kalau irhas itu sebelum jadi nabi, kalau mukjizat setelah jadi nabi. Banyak kejadian-kejadian yang sebelum jadi nabi. Ya seperti ketika Rasulullah main kecil itu, ya ada awan ngikutin Nabi. Rasulullah berhenti, awan berhenti. Rasulullah jalan, awan jalan. Ya untung kan Nabi ya. Coba kalau orang lagi dibuat main, maju mundur, buat main. Bulan, ya sebelah kanan di kanan, kiri di kiri. Buat main sama Nabi. Oh ngobrol, Allah. Kayak bocah kecil ngobrol. Kayak anak kecil baru bisa ngomong gimana Pak? Belum bisa ngomong, ngobrol gitu. Ngobrol sama bulan. Ya kalau Adam lagi ngomong gitu dulu ya. Karena ketemu matahari tadi pagi ada maulid, acara maulid, ketemu langganan ini tukang pempek senanang. Adam mah dari di kandungan sudah kenal Adam satu. Ada rahasia Bu, ini nggak tahu buat Adam. Dia kalau makan pempek nggak mau kurang dari 4, harus lebih dari 4. Adam itu Adam pantesan bulan tuh makan pempek nyampe 4, nggak mau kurang dari 4. Ya, kenal aja kan. Nah, kemudian di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW yaitu tadi irhas ya, irhas itu hal-hal yang terjadi sebelum jadi nabi. Nah setelah jadi nabi itu namanya mukjizat. Yang orang batul itu mukjizat. Nah ini kita bicara tentang mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah nabdan bihi ba'da tasbihi bi batihima. Nabi Muhammad suatu saat memegang batu. Nabi batu itu bertasbih
Sudah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Ya. Diambil sama Nabi Muhammad itu batu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Rasulullah dengar. Dan Abu Bakar pun dengar, Umar Utsman dengar. Ditaruh di tangannya Abu Bakar. Bertasbih lagi. Dan Abu Bakar juga dengar. Tasbihnya itu batu. Dipindahin ke tangan Umar. Umar juga dengar. Ya, dari situ pindah lagi ke Utsman, pindah lagi ke Ali, dua-duanya juga dengar tasbihnya batu tersebut. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabdan bihi ba'da tasbihi bi batnihi ma nabdal musabbihi min ahsya'i multagimi, sebagaimana Nabi Yusuf bertasbih dan Nabi Yunus bertasbih ketika berada di dalam ketakutan yang kemudian dilemparkan dari perut ikan paus. Nah, kan Nabi Yunus alaihissalam wala Nabi Abdullah salatu wassalam itu di dalam perut ikan paus dia bertasbih. Di dalam kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan perut ikan paus bertasbih. Ya, kata Allah, aku mendengar suara yang tidak asing di tempat yang asing. Aku mendengar suara yang asing, suara yang tidak asing, namun dari tempat yang asing. Dicari itu suara, cari monitor. Ketemu di dasar laut. Dasar laut, dia ternyata Nabiullah Yunus. Baca, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi Alkisah kenapa Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus sewaktu beliau berdakwah kepada kaumnya. Kurang lebih mereka itu sebanyak 70.000 orang. Kaumnya Nabi Yunus 70.000 orang, dakwah tidak ada yang nurut. Ya, tidak ada yang nurut. Pergi ke Mekah, ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kondisi kaumnya. Kemudian diutuslah Jibril, bilang sama Yunus bahwa hendaklah dia bersabar, dia ajak lagi mereka. Kalau memang mereka sudah ajak, ya, diajak mereka mau, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau, aku akan turunkan adab pada mereka. Sudah, ya, diajak kagak mau. Kemudian Nabi Yunus memerintahkan, tunggu, suatu saat akan datang kepada kalian, kurang lebih tidak nyampe 40 hari. Ya, setelah 40 hari, ya, Nabi Yunus pergi, ya, berdakwah selama 37 hari. Ya, ketika mereka nggak ada yang mau dakwah, nggak ada yang mau ikut, di hari ke-40 Nabi Yunus pergi, naik ke atas gunung, ya. Nah, apa yang diancamkan oleh Nabi Yunus itu datang kepada mereka. Ya, Allah akan timpakan adab pada mereka, Allah akan hancurkan mereka. Nah, namun orang-orang ini cerdik. Ya, ketika akan datang azab, mereka langsung datang ke Mekah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka taubat, mereka tadarruk kepada Allah. Mereka menghancurkan patung-patungnya. Mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi nggak ada, nggak terjadi azab. Nah, Yunus pada waktu itu, nah dia di atas gunung, datang iblis menyerupai seseorang. Nah, Nabi Yunus tanya, siapa kamu? Ya, dari mana kamu? Dalam bentuk min aina taji, dari mana kamu datang? Saya datang dari Madinah. Ya. Kemudian bagaimana kondisi mereka? Madinah itu satu kota, ya, bukan kota Madinah Al-Munawwarah. Dia di kota, karena kan di gunung, di kota. Bagaimana kondisi orang-orang di sana? Kalau Ibu mengatakan, ya,
aku tinggalkan mereka, mereka sedang mencari seorang pendusta. Ya, aku tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, sejahtera, dan mereka sedang mencari seorang pendusta. Namanya Yunus. Ya, mereka mengatakan bahwa Yunus itu adalah nabi, ya, dan akan datang kepada mereka azab. Ternyata nggak datang azab, sehingga mereka mencari-carimu dan mencari-cari Yunus itu dan ingin membunuhnya. Padahal enggak. Orang kampung ini mau nyari Yunus, mau tobat gitu, mau minta maaf. Cuma iblis ngomongnya begitu. Mereka sedang mencarimu, sedang mencari seorang laki yang bernama Yunus dan akan membunuhnya. Kemudian bagaimana aku bisa datang kepada kaumku sedangkan kaumku mendustakanku? Ya. Kemudian pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya tanpa ada petunjuk terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak tahu hakikat sebenarnya itu bagaimana. Akhirnya tuh Nabi Yunus pergi ke pesisir pantai, ikut sekelompok orang dengan perahu untuk pindah ke daerah yang lain. Nah, perahu itu terombang-ambing, ya nggak bisa jalan, tertahan. Kata awak kapalnya, ya ABK-nya mengatakan, siapa di antara kalian yang saat ini sedang bermaksiat kepada Allah? Bisa jadi dia seorang hamba, yang orang yang bermaksiat kepada Allah, atau orang hamba sahih yang lari dari Tuhannya. Karena perahu ini gak akan berjalan sebelum orang itu diangkat tangan. Gak ada yang ngaku. Ya, akhirnya tuh dikocok semuanya. Dikocok 3 kali. Dikocok, keluar Nabi Yunus. Dikocok, keluar lagi Nabi Yunus. Sampai 3 kali. Akhirnya itulah Yunus mengakui, ya, saya adalah orang yang maksiat, saya orang yang tidak taat kepada Allah, saya adalah orang yang tidak mengikuti arahan Allah. Loncat sendiri ke dalam laut. Nabi Yunus loncat ke dalam laut, langsung ditelan oleh ikan paus. Dalam riwayat yang lain ada lagi paus yang lebih gede, nelan paus yang nelan Nabi Yunus. Ya, jadi ada paus, 2 paus. Ya, paus pertama menelan Nabi Yunus, paus yang kedua menelan pausnya yang menelan Nabi Yunus. Masuk ke dasar laut. Ya, makanya dia dalam 3 kegelapan. Jadi ada yang bilang 3 kegelapan itu kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan ikan paus. Ada yang bilang 3 kegelapan, kegelapan laut, kegelapan perut ikan paus yang pertama, dan kegelapan perut ikan paus yang kedua. Jadi ada 2 ikan paus. Saya bilang ikan nun, ya. Nah, setelah itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian paus itu memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini. Kemudian dia ada lagi ja'at di da'watihi asyara sajidatan tamsi ilaihi ala sakin bila gadami. Di antara lagi adalah pohon. Ya, pohon yang dipanggil oleh Nabi Muhammad datang. Ya. Dengan sakin bila gadami, dengan akar-akar yang berjalan. Tamsi dan sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk dalam keadaan bersedih. Ya, kemudian karena habis dolimi oleh penduduk Mekah. Ya, dolimi oleh penduduk Mekah. Kemudian datanglah Jibril untuk menghibur Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang lebih ajib, mengagumkan? Apa? Itu ada pohon kau panggil. Ya, datang pohon dipanggil. Panggil Nabi Muhammad, datang pohon. Di hadapan Nabi Muhammad dan sujud di hadapan Nabi Muhammad dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Ya, itu kata Jibril alaihissalam, kembali ya Rasulullah. Kembali lagi. Ya, kembali gimana? Ya Rasulullah, hasbi cukup. Ya, ada dalam riwayat yang lain banyak ya kejadian di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi pohon. Ya, berhadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat ada seorang badui. Seorang badui namanya Buraidah.
Ya, mengatakan, ya Muhammad, saya akan beriman kepadamu kalau kau panggil itu pohon datang kepadamu. Ya, akhirnya tuh sama Rasul dipanggil. Ya, panggil, kemudian itu pohon bangun, dia goyang-goyang hadapan Nabi Muhammad, deng. Jalan ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang udah depan Farji, perintahkan dia untuk balik lagi. Kemudian berangkat lagi dia pulang. Ya, berangkat lagi tempat aslinya. Ya, masuk lagi ke dalam tanah, akar-akar segala macam. Ya, barulah orang Arabi itu, orang Badui itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga, Nabi SAW ketika ingin buang hajat, ya, pohon-pohon itu datang menutupi, ya, menutupi ketika Nabi ingin buang hajat. Pohon-pohon nutupi. Akhirnya itu amat jadi sebuah lingkaran, ya, menutupi daun-daunnya, ranting-rantingnya, terus bergerak nutupi, ya, nutupi. Kemudian setelah Nabi buang hajatnya selesai, itu pohon balik lagi ke tempat aslinya. Nah, melihat yang lain juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perdagangan beliau yang pertama kali bersama Abi Thalib pulang, ya, ada sebuah pohon yang kering. Ya, kemudian Nabi Muhammad ada di situ, itu pohon berubah jadi hijau, ya, berdaun lagi, berkembang lagi. Ya, pohonnya sekarang sampai ada, namanya pohon sahabat, ya, sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian di dekat pohon itu ada orang Yahudi, rahib, ya, rahib, yang dari tadi melihat kejadian yang aneh-aneh di sebuah kelompok, ya. Wah, itu ada kelompok orang bawa dagangan, gitu. Tapi di atasnya ada awan yang menaungi. Tidak ada awan yang menaungi satu kelompok kecuali situ ada Nabi. Akhirnya tuh singgah di tempat itu, yang melihat kejadian pohon atau berkembang atau berdaun dan hijau, datangin, ya, datang, ya, ingin menjamu, diundang mereka semua datang. Namun kok awan masih ada di situ? Jangan-jangan nabinya ada di situ masih. Apakah ada di antara kalian yang tidak datang ke sini di tempat itu? Ada sih. Ya, jaga koper lah gitu, jaga koper, jaga barang. Panggil dia, panggil. Lama-lama pas lagi di Rasulullah keluar, itu awan keluar ikutin sampai depan rumahnya siapa? Rahib ini. Sampai depan rumahnya Rahib, di surga. Berarti ada Nabi di sini udah datang nih, Nabi udah datang nih. Nah, dibuka pintu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kamu? Saya Muhammad. Dari mana? Dari Mekah. Siapa bapaknya anak ini? Kata Abi Thalib, saya. Kau bukan anak, kau bukan bapaknya. Bapaknya udah meninggal, betul kan? Iya betul. Ya, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dilihat belakangnya ada cahaya kenabian di sini, ada tanda kenabian. Bawa, kata Abi Thalib, tolong bawa anak ini, karena anak ini punya keistimewaan. Dia sedang dicari oleh orang Yahudi. Ya, maka selamatkan dia. Kemudian dalam riwayat pendeta ini masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ya, diantaranya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian karena masa tarat lima katabat furuha min badiil khati bil lagami. Bagaimana posisi jalannya? Ya, posisi jalannya bagaimana? Nah, Imam Muslim menggambarkan karena masa tarat, dia jalan ke hadapan Nabi itu pohon. Karena masa tarat, seakan-akan pohon itu menulis sebuah tulisan yang indah. Katabat furuha, ranting-rantingnya membentuk tulisan yang indah, ya, yang bagus, ya, datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalannya begitu. Jadi seakan-akan pohon itu membuat garisan, membuat tulisan yang indah dan sampai ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya, masih ada lagi nanti kita bahas tentang mukjizat Nabi Muhammad yang selanjutnya. Itu hal-hal yang
menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu kitab namanya Khusais Nabawiyatul Kubra, punya Imam Suyuti, 2 jilid khususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah dari ringkasannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Nabi Muhammad menjadikan kita lebih cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli